Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ngopi sahabat-sahabat? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol karena ini sebentar lagi Idul Adha. Kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana bilah yang pas sesuai menurut syariat untuk menyembelih hewan kurban ataupun hewan akikah dan lain sebagainya. Dalam Islam kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang baik, gitu kan? Hal-hal yang baik dalam setiap segala sesuatu. Apabila kita menyembelih, sembelihlah dengan baik. Apabila kita menyembelih, gunakan pisau yang tajam dan secepat-cepatnya penyembelihan, sehingga proses penyembelihan begitu pisau itu sudah melukai leher hewan tersebut, maka kita tidak bisa berlama-lama lagi, harus segera diselesaikan. Jangan sampai dikatakan menyembelih tapi seperti menggergaji, karena itu kurang ihsan dan menyakitkan hewan tersebut. Nah, begini sahabat-sahabat, tentang alat. Sebenarnya di sini tidak ada standar alatnya harus apa, bahannya seperti apa dan sebagainya, tidak ada. Namun ketika kita mengetes ketajaman suatu alat, maka kita harus benar-benar yakin bahwasanya alat ini benar tajam. Salah satu cara mengetesnya adalah menggunakan kertas. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita sudah merasa yakin bahwasanya alat-alat yang akan kita gunakan untuk menyembelih ini sudah tajam, kita gunakan untuk mencayat kertas. Ketika kita gunakan untuk mencayat kertas ini sudah lancar, sudah seperti ini, saya tanya, seperti cutter atau seperti silet, insya Allah ini sudah mencukupi. Karena ketika sudah setajam ini, ya apalagi sudah lebih tajam, bisa mesayat tisu dan sebagainya, insya Allah dalam waktu 2 detik, seperti video-video kita yang lain, itu sudah terputus lehernya. Hulkum, mar'i, dan urat-urat darah, arteri venanya sudah terputus. Dia jalur nafas, jalur makan, dan urat-urat darahnya, arteri vena sudah terputus. Artinya apapun alatnya, baik dari dia baja tradisional yang ditempa oleh pandai besi, dari baja modern yang mungkin ditempa atau stok removable juga disepuh, kemudian dari baja pabrikan, itu tidak masalah. Yang penting dia tajam dan mumpuni. Ketika kita menyembelih 10-20 ekor kambing, kondisinya paling nggak harus prima, karena jika kita harus mengasah ulang mulai dari awal lagi, itu terlalu makan waktu lama dan kurang efisien begitu. Jadi intinya adalah tajam, karena Rasulullah SAW sudah menganjurkan, jika kalian menyembelih, dalam hadisnya, tajamkanlah pisau sembelih. Ini sudah ada perintah. Artinya ketika kita menajamkan pisau sembelihan kita ini, berarti ada kesunahan di situ, dan tentu insya Allah kita mendapatkan pahala di situ ketika kita mengasah alat-alat kita dalam menggunakan untuk menyembelih hewan kurban ataupun akikah dan lain sebagainya. Begitu. Bagaimana perawatannya? Tentu dalam mengasah bilah kita menggunakan beberapa cara. Kita fokus ke bilah tradisional dulu. Bilah tradisional ini kami katakan bilah tradisional karena dia dari baja karbon, per mobil, per cipilis, gergaji, piringan gergaji, kemudian kikir dan sejenisnya masih masuk dalam kategori baja tradisional yang kemudian ditempa, digerinda dan disepuh begitu, baik dengan air dan oli ataupun minyak. Dan tentu sepuhannya untuk yang kita gunakan untuk sembelih ini berbeda sahabat-sahabat dari sepuhan yang digunakan untuk hal tebas dan potong gitu, potong kayu atau tebas kayu gitu. Nah, ini seperti ini yang terbuat dari bilahnya. Dulu kita lihat, ini terbuat dari baja kikir sahabat-sahabat. Levelnya harus tipis begitu untuk idealnya golos sehingga dia bisa masuk lebih cepat ke sasaran. Untuk kepanjangnya relatif saja, tergantung kita biasa menggunakan perajaman apa. Untuk sapi 30 cm pun bisa cukup, bahkan kadang ada yang menggunakan 25 cm itu sudah cukup, tergantung keahlian dari
juru sembelihnya. Artinya di sini tidak kita pandang paling besar, paling panjang itu paling berkhasiat, tetapi di sini ukuran tidak menentukan, tapi keahlian. Kalau dia pun bilahnya pendek, kecil, tapi bisa menyelesaikan tugasnya, ya itu pun sudah mumpuni. Tentunya ya tajam gitu saudara. Ini yang dari bilah kikir. Ini dari per mobil begitu, per mobil biasa, mikro sendiri juga. Nah kemudian perawatannya untuk bila-bila tradisional kita bisa menggunakan asahan yang 2000 ya, 2000. Kemudian grid 5000 sampai 6000 begitu. Setelah itu tentu tetap di stropping. Kita menggunakan stropping dari stropping kulit sapi dan jeans. Kita pakai yang jeans dulu untuk menghilangkan blur-blurnya dan menambah kelembutan dan ketajaman dari mata bilahnya untuk proses mata potongnya lah gitu, mata tajamnya lah gitu. Nah di sini coba kita coba. Nah plastik sudah, coba dengan kertas. Bismillah. Ini kalau sudah tajam seperti ini, insya Allah jika ini per jepilis, salah satu per jepilis itu karbonnya bagus dibandingkan per mobil biasa, ketajamannya lebih awet dan perawatannya lebih mudah. Insya Allah jika sudah seperti ini 10-20 ekor kambing belum perlu mengasah lagi sahabat, asal kita paham cara menggunakannya dan tidak merusak mata tajamnya gitu. Di sini juga tergantung keahlian dari juru sembelihnya. Kemudian kita ke arah baja modern. Apa sih baja modern ini? Nah, di sini baja modern itu adalah baja yang dibuat gitu, dari pabrik-pabrik di luar negeri begitu. Ada Bohler, ada keluaran Jepang, ada keluaran negara-negara yang lain banyak. Jenisnya pun banyak. Contohnya ini SKD 11 gitu. Keunggulan baja modern selain memang ketajamannya lebih awet dari baja tradisional, ini kromiumnya sangat tinggi, kandungan kromiumnya, sehingga dia tidak mudah berkarat dan higienis begitu. Kalau untuk kita urusan daging gitu. Ini SKD 11, ini D2 sama baja modern juga. Nah, terus kemudian tentang perawatannya baja modern ini kita tidak lagi menggunakan asahan batu seperti ini sahabat-sahabat, tapi kita sudah menggunakan amplas baik dari 1000, 2000 dan seterusnya begitu teknisasi. Kemudian dari situ, dari setelah baja modern kita ke baja pabrikan, pisau pabrikan. Banyak pisau pabrikan yang sudah dikeluarkan oleh pabrik-pabrik, baik dari jenis merek Victorinox, Tramontina dan sebagainya. Salah satu yang kita pegang Tramontina. Nah, ini untuk yang pisau skinning ya, ini untuk seset kulit. Asalnya seperti apa? Asalnya seperti ini. Sharpeningnya seperti ini. Diamond lah bahasanya, atau seperti apa begitu. Apakah ini tidak tajam karena tampilannya remeh-temeh seperti ini? Nah, kita tes apakah ini tajam. Kita coba. Jangan sekali-kali mencoba pisau-pisau alat kita kepada kulit kita sahabat-sahabat, atau kulit teman kita, karena itu secara etika kurang baik gitu kan. Walaupun itu bercanda tapi kurang baik gitu. Ini tidak baik. Kita tes ke kertas. Sudah mumpuni? Insya Allah sudah. Ini contoh bilahnya. Ini contoh asahannya. Tentu alat apapun yang kita gunakan itu tidak masalah, asal dalam agama Islam kita tidak menggunakan tanduk ataupun kuku ataupun tulang. Karena ada beberapa yang daerah-daerah lain ada pisau itu dibuat dari tulang atau
dibuat dari sesetan kuku karena mungkin itu tajam gitu kan. Namun dalam syariah hukum Islam itu oleh Rasulullah tidak diperkenankan menggunakan alat-alat tersebut. Kita diperkenankan menggunakan jenis besi dan baja gitu. Itu jenisnya. Apalagi yang akan kita masalah pemilihan alat apa yang kita gunakan terserah kita, sahabat-sahabat. Kita mau menggunakan baja tradisional, kita mau menggunakan baja modern misalkan, itu terserah kita. Masalah harga juga bervariasi gitu kan, karena mungkin baja modern harus impor dari luar dan sebagainya, pengolahannya lebih khusus, lebih mahal, wajar. Baja tradisional itu lebih murah dari baja modern, wajar begitu, karena dia dibuat di daerah kita. Namun semua itu tergantung daripada kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita sudah mencukupi dari baju-baju tradisional, ya tidak perlu kita terus harus mengejar-kejar baju modern. Tapi kalau memang kita mampu membelinya, ya apa salahnya, gitu sahabat-sahabat. Baiklah, mungkin demikian penjelasan singkat dari kami. Salah satu lagi kami tambahkan, jika alat-alat kita sudah tajam seperti ini, insya Allah penyembelihan kita sangat cepat, 1-2 menit, dan seperti video-video yang sudah kita bagikan di YouTube kita. Baik, demikian kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang dari pabrikan. Ini dari baja modern DC53, D2, SKD 11, Slipner. Ini model ini bisa untuk nyembelih kambing, bisa untuk skinning, sama seperti ini skinning juga bisa. Ini pisau kita yang untuk boning, kita pakai yang model seperti ini untuk boning ya. Ini bisa juga, ini D2 bahannya. Ini bisa juga untuk boning. Nah, ini sertifikat kita pelatihan jurusan halal tahun 2019 ditandatangani oleh Ketua MUI Lampung, Provinsi Lampung, dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, kemudian Ketua Umum Julha Indonesia Ustadz M. Ali Subarkah. Ini peralatan yang tadi kita cek gitu.